Mungkin kita bisa maafin gak sih? Iya dong, harusnya kan woman support woman gitu gak sih? Kadang tuh bikin gue, aduh, downnya bikin down parah. Halo kerabat sehat, apa kabarnya nih? Semoga kerabat sehat selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Yang terpenting jangan lupa protokol kesehatannya ya. Nah, sebelum podcast ini dimulai, pokoknya kerabat sehat jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya. Nah, di podcast Kisi Live kali ini di hadapan Nove sudah bersama Afifah nih kerabat sehat. Halo. Nah, Afifah ini adalah seseorang yang suka review makanan gitu loh, dan udah beberapa kali review makanan ya. Iya, betul. Di salah satu stasiun TV. Halo Afifah, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Baik ya. Nih kan lu review makanan ya, suka review makanan. Betul. Nah, itu lu gimana tuh? Awalnya jadi kayak yang suka review makanan gitu. Awalnya karena temen sih, jadi tuh temen kayak ngajakin gue untuk ngasih kenalan gitu, ngasih kenalan untuk buat nge-review gitu. Pertama gue di salah satu stasiun TV. Nah terus karena gue udah sering review makanan di stasiun televisi itu, terus udah itu ada lagi teman gue yang emang dulunya sering moto-moto gue. Nah dia tuh ganti akun foto-foto dia menjadi kayak food blogger gitu, dan sekarang dia udah jadi food blogger gitu kan. Nah gue kadang berarti lu sebelumnya model dong? Iya betul. Jadi merambah ke review makanan iya, gitu ya? Iya, jadi ke situ-situ deh. Berarti lu suka makan? Suka sih sebenarnya, suka nyemil aja sih. Suka nyemil. Dan yang paling pernah lu review yang paling enak menurut lu apa sih? Yang paling enak banyak, sumpah, kayak hampir semua makanan tuh enak-enak sih, tapi yang paling enak tuh apa ya? Kayak banyak banget pokoknya. Tapi ini nggak sih ngaruh ke berat badan lo? Berat badan enggak sih, soalnya emang gue juga susah gemuk, orangnya susah naikin berat badan gitu. Oh gitu. Tapi suka kalau diajak hayu gitu ya? Hayu gas. aja. Emang anaknya suka keluar aja. Oh gitu, oke. Nah, gue penasaran banget nih kalau misalnya yang review makan, apalagi lu udah masuk ke stasiun TV ya. Ya. Stasiun TV ini di salah satu program, dan lu juga nge-review makanan di situ. Nah, gue penasaran banget di situ tuh kalau untuk jadi review makanan kayak gitu tuh ada standar kecantikannya nggak sih? Standar kecantikan di tempat itu kayaknya nggak ada deh. Tapi kalau misalnya untuk stasiun televisinya ada. Ya cuman kadang emang gue suka agak sedih juga sih, maksudnya ngapain harus ada standar kecantikan gitu loh. Cuman ya namanya konsumsi publik ya, jadi ya orang harus kayak gitu. Oke, jadi gimana nih menurut lu standar kecantikan, menurut lu deh standar kecantikan nih? Menurut gue standar kecantikan tuh harusnya nggak ada. Gak ada. Iya, karena gue juga sih. Iya kan, menurut lu juga kan? Ya karena gimana ya, standar kecantikan tuh nggak bisa diukur guys. Jadi tuh wanita tuh semuanya cantik sebenarnya. Betul banget. Iya kan? Betul banget. Wanita tuh sebenarnya cantik. Terus udah itu juga selain itu gimana ya? Mereka tuh nggak bisa dipatokin kecantikan mereka dengan satu hal itu aja. Betul gitu. Banget. Gak ada patokan, dan mau skin tone, all skin tone, pokoknya itu semua cantik ya. Benar. Dan iya benar, gak bisa diukur, gak ada patokannya. Harusnya seperti itu ya, sih betul. ya. Cantik juga kan gak harus lewat penampilan aja, iya, kan. Kayak inner kita, beauty betul, juga. Inner beauty kita, dari cara pembawaan kita, bersosialisasi kita, itu juga ngaruh sih. Betul banget nih. Terus lo gimana nih? Lo memandang diri lo sendiri? Cara gue memandang diri gue sendiri gimana ya sebenarnya? Gue orangnya tuh ekspresif sama emosional gitu loh. Jadi kalau misal gue lagi seneng kelihatan banget gitu loh. Dan kalau gue lagi sedih, padahal gue nggak nunjukin kesedihan gue, orang-orang tahu gitu. Kayak orang-orang terdekat gue, kadang kalau orang-orang baru juga bisa ngelihat gitu. Kayak gitu sih gue. Oh gitu. Tapi pasti ada lah 1-2 hal yang pasti ya, kita cewek gitu kan ya, pasti kita pernah insecure kan. Oh iya, benar. Lu pernah insecure gak nih? Pernah sih gue. Dulu gue sering banget yang namanya insecure yang kayak soal penampilan gitu-gitu. Tapi sekarang gue udah kayak mulai coba nerima gitu kan, kayak ya udah emang nggak bisa, lo tuh nggak bisa harus kayak dia gitu. Jadi diri lo sendiri aja, versi terbaik lo aja gitu loh. Betul banget. Gue sebenarnya yang insecure yang paling gimana ya, benar-benar gue insecure tuh sama orang-orang yang kayak good public speaking gitu. Dia yang orang yang bisa
speakingnya tuh kayak keren banget dong, terus udah itu wawasannya luas. Itu tuh yang gue kayak aduh gue pengen kayak gitu. Itu sih gue suka insecure sama orang-orang yang kayak gitu. Bukan ke orang-orang yang lebih good looking gitu ya? Enggak sih, itu gue kayak kalau good looking kan kayak menurut orang beda-beda sih. Good looking itu kayak nggak butuh juga kalau gue ya. Maksudnya kayak yang penting asal lo nyaman sama orang itu, kita ngobrol sama itu nyaman, nyambung, kayak good looking udah nggak butuh lagi gitu. Iya betul banget sih. Dan lu pernah insecure, berarti lu ada cerita gak sih pernah, mungkin lu pernah dibully atau anything else gitu? Pasti sih, kayaknya kayak bullying atau body shaming pasti orang semua pernah ngerasain gak sih? Lo juga pasti pernah ngerasain gak? Pernah banget. Apalagi minimal body shaming lah, pastilah. Walaupun itu bercanda atau apa, kadang kalau udah masuk ke body shaming terus orangnya juga tersinggung, itu udah termasuk body shaming menurut gue. Nah, gue pernah sih yang kayak gitu. Dulu waktu gue SMP, bukan SMP, gue SMA. Itu gue kelas berapa ya? Kelas 11, muka gue tuh emang lagi breakout parah gitu. Jerawatnya banyak, cuman ya ya mungkin ada lah orang yang bercanda-bercanda gitu, nggak sampai sih ngatain yang secara ngatain benar gitu, nggak. Mungkin bercanda-bercandaan tentang muka gue yang lagi breakout gitu. Gitu aja sih. Kadang itu gue awalnya ya emang mungkin bercandanya masuk di gue. Mungkin dia juga emang care sama gue sebenarnya, bercanda-bercanda kayak gitu. Cuman kadang nggak, kalau lagi di posisi yang nggak pas di gue. Kayak gak semua orang bisa dibercandain kayak gitu nggak sih? Iya betul. Iya. Ada yang dibawa sampai ke hati, dan ya udah itu pasti overthinking terus deh pasti ya. Dan dari situ tuh pasti ada gangguan mental gak sih? Benar. Ya gak sih? Kayak abis dibully tuh kayak emang gue bener ya kurang kayak gini. Jadi overthinking bawaannya. Betul banget. Dan jadinya compare, ngerti gak sih compare? Itu kayak, udah bahaya sih kayak compare. Nah itu yang bahaya tuh, nge-compare diri sendiri. Sebenarnya nge-compare diri kita sama orang lain untuk hal positif itu bagus, kayak untuk jadi motivasi kita bagus. Tapi kalau untuk kita ngebandingin diri kita malah jadi buat kita down, itu jangan deh. Udah mending di stop aja. Iya, dan menurut gue itu jadi penyakit hati gak sih? Dan jadi iri gak sih? Pasti ada kayak iri, kayak kok gue nggak bisa kayak dia ya, gak sih? Udah pokoknya itu sejujurnya gue juga masih kayak gitu, cuman kayak berusaha untuk kayak ayo bisa, yuk kalau bisa meminimalisir gitu ya. Gitu, Nah pasti sakit hati banget gak sih? Sakit iya hati sih. banget. Dan mungkin masih ingat sampai sekarang tentunya ya. Ingat dong. Nah itu tuh, itu bahayanya bullying ya. Bullying. Bener. Itu bullying bisa bikin insecure juga, dan mungkin kita bisa maafin gak sih? Iya maafin, cuman kadang kalau diingat ya ingat gitu terus pastinya. Dan betul. Tapi ya kalau dendam juga buat apalah, mungkin dia juga emang tujuannya bercanda. Mungkin dia juga nggak tahu kan, terus ya udah, jadi kita kayak maafin aja, ambil positifnya aja, terus udah tuh ya udahlah gitu loh. Biarin aja berlalu gitu. Berarti lu tuh waktu SMA ya? Iya itu SMA. Itu lu dikatainnya sama cowok gak sih? Iya cowok. Gitu. Kalau cewek mungkin dia nanya-nanya aja, tapi kadang emang nanyanya juga bikin gue kayak jatuh. Ya lu udah tahu dong posisi muka gue kayak gini, ngapain ditanya lagi. Kadang kalau lagi sensi tuh kayak gitu, padahal orang cuma nanya gitu. Ya gitu ya, aja itu tuh kalau cowok mungkin ya, kalau cewek gitu ya kayak ngejatuhin sama perempuan itu gak banget gak sih? Iya dong, harusnya kan woman support woman gitu gak sih? Iya, woman support woman itu. Nah, kalau misalnya lu dapat komentar buruk nih, lu review makanan nih, suka di komen gak sih sama teman-teman lu? Enggak sih, untung temen gue tuh, alhamdulillah gue punya temen yang orang-orangnya suka support gitu. Lingkungan gue tuh support semua, berarti alhamdulillah. Sekarang udah gak ada yang toxic ya, kan, toxic mungkin kayak ya sekedar ciut-ciutan gitu aja sih. Cuman itu udah gue udah bodo amat sih kayak gitu. Mungkin kalau misalnya emang dia saran kritiknya itu yang bagus, mendukung, itu gue terima. Itu gue terima banget. Gue malah butuh yang kayak gitu. Kalau gue ada yang kurang, ya udah nggak apa-apa, bilang aja. Tapi asalkan ya yang baik-baik lah kata-katanya. Tapi alhamdulillahnya ya udahlah. Gimana ya, alhamdulillah itu nggak ada orang yang sampai ngatain gue jelek banget gitu loh, yang benar-benar ngatain gitu, enggak. Berarti mungkin kritikannya membangun ya. Alhamdulillah gitu. Berarti awalnya dulu pasti lu punya circle kan? Dan gitu. Pasti ada yang toksik tuh. Circle gue toksik kayaknya enggak deh. Enggak ada. Alhamdulillah. Berarti beruntung banget sih. Iya, soalnya suka ada yang circle-nya toksik, dan itu nge-remove-nya sih agak susah sih. Gimana menurut lo kalau nge-remove orang toksik? Itu sebenarnya jujur juga ada sih, sebenarnya gue ada sebenarnya. Cuman Pasti tadi gue bohong aja. Iya ada. Pasti ada sih dalam circle. Cuman ya, iya, namanya
lu butuh gue butuh lu, pasti kayak gitu sih. Cuman ya pasti uncomfortable aja sih. Iya, kadang gue kalau bisa kita menjauh dulu ya menjauh dulu aja gitu, kayak kasih waktu buat diri kita sendiri Iya. juga. Gue juga pernah sih, gue di lingkungan gue gitu pernah ada orang yang emang toksik banget, kadang tuh bikin gue aduh downnya bikin down parah, kadang tuh bikin gue nggak ada urusan sama dia, tapi kalau dia lagi pusing atau apa ke gue gitu kan, gue jadi kayak Iya, itu ngeselin anjrit. banget gak sih? Iya itu loh, makanya gue mencoba untuk menjauh dari dia dulu beberapa itu ya itu deh pokoknya. Tapi mau nyindir juga nggak enak, ya nggak sih? Nggak bisa juga sih, maksudnya emang harus tetap dihormatin lah Iya sih. orangnya gitu, saling menghargai aja, walaupun emang ya kita berusaha menghargai orang lain aja lah. Respect gitu. Oke, dan sekarang kan lu jadi review makanan nih, apalagi lu udah masuk stasiun TV. Nah, teman-teman lu atau yang dulu suka bikin lu insecure, masih ada komentar buruk gak sih? Enggak sih. Udah enggak sih. Berarti dia udah ngelihat lu yang sekarang dong lebih sukses. Iya. Kadang dia emang mungkin orangnya bercandaan sih. Jadi dia bercandain lagi gue gitu, kayak wede sekarang udah kayak gini nih, kayak Iya, gitu-gitu. kayak gitu. Ha. Ih, itu tuh yang aduh, kayak apa sih maksud lo gitu. Giliran gue udah naik kayak gini lo baru mandang gue gitu. Intinya sih kalau bisa nggak usah bercanda ke hal segitu, ke hal itu ya mending nggak usah sih menurut gue. Kayak mending hal yang lain aja gitu loh, kita bercanda ini yang hal lain, yang kita obrolin hal lain aja, jangan terlalu yang bikin yang privacy gitu, yang terlalu privacy gitu. Jadi Iya. kayak Lu tuh orang yang ngejaga berat badan gak sih? enggak banget gue. Tapi gue pengennya naikin gitu. Iya, tapi lu katanya jarang makan. Sebenarnya gue tuh makan di rumah jarang banget. Jadi gue sukanya jajan aja, jajan keluar gitu loh. Paling gue makan tuh lebih banyak di luar daripada di rumah gitu. Serius? Tapi badan lu ya menurut gue perfect lah segini. Wih, enggak, gimana ya? Gue bersyukur alhamdulillah aja. Cuman kadang gue masih butuh untuk gimana ya, untuk naikin berat badan lah biar ideal gitu. Karena masih di bawah ideal gitu. Iya, dan menurut gue tuh yang jadi review makanan tuh tantangannya ya kayak gitu kan. Iya nggak sih tantangannya? Harus tetap, apalagi kan kata lu kan di kalau stasiun TV itu harus ada standar Iya, ya. bentuknya kayak gimana Iya, gitu, proporsinya mungkin gitu. berat badan proporsional, dan itu tantangan salah satu tantangan lu nggak sih? Enggak sih kalau bagi gue. Mungkin kalau bagi gue tuh tantangan yang di tempat ya, apalagi yang di stasiun televisi gitu, ya cara kita berpakaian, cara kita bermake up kayak gitu sih. Itu yang kadang sering banget dikritik gitu. Dikritik. Masih dikritik. Iya kan, itu emang namanya stasiun televisi, dia tahu lah yang bagusnya yang mana, jadi ngarahin kita gitu. Ya nggak apa-apa. Nah, mungkin lu bisa kasih tips nih ke gak cewek doang ya, ke semuanya nih, buat orang di luar sana biar bisa menerima diri sendiri ya. Karena jujur gue juga masih sulit sih untuk accept diri sendiri gitu. Bener. Gue juga lagi lagi berusaha. Kalian juga pasti kalau bisa ya usahain lah untuk kayak gimana ya, udah cukup lah, nggak usah membandingkan dalam hal yang kayak buat kita down gitu. Kalau bisa membandingkan untuk kita hal yang positif gitu ya nggak apa-apa sih. Terus ya tips gue apa ya, mungkin kayak kita nerima diri kita dulu, kita kenalin dulu diri kita, kenalin dulu apa sih yang unik di gue tuh, hal unik yang ada di diri gue tuh apa gitu. Terus udah itu ya sayangin lah diri kita, karena kalau kita udah sayang sama diri kita, pasti orang-orang lain bakal sayang juga sama kita sih. Yang gitu. penting nyaman sama diri sendiri gak sih? Iya betul. Nyaman diri sendiri, dan ya udah sih, standar tuh apalah gak Apalah ada lah. standar kecantikan itu nggak ada guys, menurut gue ya. Iya, menurut gue juga sih, kayak ya all women is beautiful. Betul. Nah, oke, kerabat Sani, tadi kita udah ngobrol Waduh, tentang nggak kerasa. Iya, gak kerasa kan ya? Kita udah ngobrol tadi tentang standar kecantikan, dan awal juga nih Afifah ngerintis dari diajak temen-temennya sampai udah sekarang udah udah masukin frame stasiun TV kan, Iya, dan benar. udah ngerasain makanan enak juga. Alhamdulillah. Wah, itu seru banget sih. Dan kerabat sehat, kalau mau kepoin boleh banget nih ya, kunjungin Instagram mungkin. Akun Instagram gue boleh, Afifah Mokata. Oh ya BTW gue juga ini streamer di Nimo juga. Boleh Jadi nih, kalau boleh. kalian yang pengguna Nimo boleh juga nonton, bantu Boleh, supportnya juga boleh. Boleh. Terus yang katanya Instagram yang manajemen lu itu. Oh iya, nah di Ngopi juga dia itu akun food blogger yang suka bawa gue untuk nge-review gitu. Jadi jangan lupa ya di follow
@nadia_ngopi. Oke deh. Segitu aja kerabat sehat untuk podcast Kisi Live kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa. Bye bye.